Dan Bapak dan Ibu, pada pagi hari ini bahagia sekali saya menyampaikan kepada Bapak dan Ibu semuanya bahwa pada pagi hari ini insya Allah akan hadir dalam acara beranda kita salah seorang tokoh sekaligus salah seorang sahabat kita, yaitu Bapak Dr. Setianto. Dan saya sudah lama mengenal beliau, berpuluh tahun yang lalu. Berawal dari beliau adalah pimpinan ataupun atasan dari abang saya yang paling tua, bersama-sama mereka di PT Inti, kemudian di PT Telkom. Maka pada pagi hari ini berawal dari silaturahim tadi malam, Bapak dan Ibu, saya mengundang beliau untuk hadir di dalam forum ini. Ada satu hal yang unik pada sosok yang akan sama-sama kita ikuti sharing pada hari ini. Saya mengenal beliau sebagai seorang birokrat, sebagai seorang pemimpin di BUMN yang sangat ternama PT Telkom, dan betapa beliau bersama timnya mengawali terjadinya reformasi di PT Telkom. Ketika itu mereka melakukan transformasi yang luar biasa sehingga kita mendapat Telkom seperti apa yang kita dapati pada pagi hari ini. Namun saya surprise sekali, bangga dan bahagia sekali Bapak dan Ibu mendapati, baru kemarin saya terinformasikan dari seorang sahabat saya, dari imam besar dari Masjid Agung Sunda Kelapa, yaitu Ustadz Muhammad Amin. Ternyata kini beliau telah menjadi Ketua Umum Masjid Agung Sunda Kelapa. Nah, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah telah hadir bersama-sama kita Bapak Setianto. Namun sebelumnya Pak Setianto, saya ingin menghantarkan terlebih dahulu kepada Bapak dan Ibu yang harus meninggalkan forum ini dikarenakan harus segera melaksanakan tugas dan amanah yang diberikan kepadanya. Semoga Allah berikan kemudahan dan kelancaran, Allah lindungi dari wabah dan musibah, dan semoga apa yang dikerjakan dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak dan Ibu, bersama-sama kini kita menyapa sahabat kita yang membuat saya bahagia sekali pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Setianto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hasanuddin. Masya Baik. Allah, Pak Setianto, terima kasih sekali Pak Setianto sudah hadir di forum Ngaji Bareng Online ini. Dan hari ini Pak Setianto semakin mengajarkan lagi kepada saya dan kita semua, insya Allah, betapa ketika Allah berkehendak, ya begitu mudahnya segala sesuatu terjadi. Kadang-kadang ketika kita mengundang narasumber, panjang perjalanannya, ada beberapa hal yang kadang-kadang masih belum juga berhasil gitu kan, walaupun niatnya sudah oke gitu kan. Namun kepada Pak Setianto hanya berbicara tadi malam, terus tiba-tiba jam 10 lebih ya Pak Setianto ya tadi malam, tiba-tiba kita langsung berbicara dan mendapati komitmen untuk hadir pada pagi hari ini. Nah Pak Setianto, saya ingin sekali Pak Setianto pada hari ini menjadi saudara dari seluruh peserta Ngaji Bareng Online ini, jemaah NBO, dan begitu juga sebaliknya. Nah Bapak dan Ibu, saya tidak akan membacakan seluruh rangkaian CV dari Pak Setianto ini, namun beberapa bagian saja yang ingin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Yang pertama, di dalam perjalanan kehidupannya, yang pertama pada saat ini beliau adalah komisaris independen dari PT Visi Media Asia Tbk, yang diantaranya membawa TV One dan Antv ya Pak Setianto ya, mulai 2011 sampai dengan sekarang ini. Dan kemudian beliau adalah komisaris dari PT Indosat tahun 2005 sampai dengan 2010. Kemudian Kepala Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata, Kementerian Pariwisata. Dan kemudian beliau menjadi Sekretaris Jenderal Departemen Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2001-2002, Deputi Menteri Negara Pembinaan BUMN bidang industri, manufaktur, dan sarana distribusi 98 sampai dengan 2000. Kemudian Direktur Utama PT Telkom Tbk, Bapak dan Ibu ingat Tbk ini berada di era beliau, Masya Allah, gitu. Semoga terus mengalir pahalanya. Tahun 92 sampai dengan 96. Kemudian Direktur Utama PT Inti tahun 89 tahun sampai 92. Kemudian Direktur Utama PT Sahid Jaya International Hotel tahun 97 sampai 98, dan dosen tetap dalam mata kuliah Manajemen Strategik dan Perekonomian Indonesia di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Pajajaran Bandung Unpad. Dan kemudian mata kuliah Ekonomi, Regulasi dan Politik di program Magister Ekonomi Terapan di Universitas Negeri Pajajaran, serta mata kuliah Manajemen Strategik pada program S3 DMB Unpad. Nah selain itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, satu hal yang saya ingin mengambil ya dari beberapa biodata ini, prestasi yang menonjol beliau, dan tentunya hal ini Bapak dan Ibu semoga menginspirasi kita semuanya. Yang pertama, beliau adalah merupakan tokoh
yang dibalik menyiapkan dan membawa PT Telkom go public tahun 95 yang tercatat di Bursa Efek Jakarta, Surabaya, New York, dan London, serta berhasil mengumpulkan dana sebesar 1,7 miliar US dollar, suatu transaksi terbesar pada tahun 95. Pada saat bersamaan melakukan pula restrukturisasi perampingan PT Telkom dan melaksanakan program pensiun dini untuk sebanyak 5.000 orang karyawan PT Telkom, serta menyiapkan landasan bagi perusahaan untuk menjadi perusahaan kelas dunia world class operator pada tahun 2001. Dan kemudian luar biasa lagi mendirikan PT Telkomsel pada bulan Mei tahun 95 dengan mengawali usahanya di Pulau Batam dan dilanjutkan Pekanbaru, Medan, Makassar, dan seterusnya. Dan kemudian adalah beliau sebagai Ketua Harian Tim Pemulihan Citra Pariwisata Indonesia Pasca Bom Bali yang dipimpin oleh Ketua Umum Menko Kesra pada saat itu Bapak Yusuf Kalla pada tahun 92. Dan satu hal lagi yang saya ingin membaca irisannya Pak Setianto ya. Beliau Ketua Umum Mastel Masyarakat Telematika Indonesia 2009 dan 2015, dan hal ini menjadi hal yang istimewa pula dikarenakan abang saya Pak Edi Thohib sempat menjadi staf beliau yang mendampingi Pak Setianto di Mastel, dan kemudian beliau Ketua Badan Pelestarian Pusaka Indonesia di Indonesian Heritage 2007-2010, dan kemudian Ketua Dewan Profesi Asosiasi Mastel sampai dengan 2018, dan Ketua Umum P2 Tel Persatuan Pensiunan Telkom 2010-2018. Nah, Bapak dan Ibu, itulah sekelumit yang saya ambil ya dari sejarah kehidupan beliau, dan sebelum beliau hadir dalam forum ini saya telah memposting juga untuk Bapak dan Ibu sekalian. Masya Allah kita dapat hadiah langsung, belum menyampaikan, saya sudah punya hadiahnya, yaitu buku Fast Learner yang digital book yang telah saya kirim kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, inilah Pak Setianto forum kita, dan insya Allah pada hari ini kami bebaskan, terserah Pak Setianto mengambil topik apapun, karena saya melihat terlalu banyak keindahan dan achievement yang terdapat dalam perjalanan kehidupan Pak Setianto. Dan mudah-mudahan Allah merahmati dan memberkahi pertemuan kita ini. Kepada Pak Setianto kami persilakan, dan mohon izin Pak Setianto nanti acara ini berlangsung insya Allah sampai dengan jam 8, kecuali kalau seandainya nanti memang peserta menghendaki lebih panjang lagi, dan tentunya seizin Pak Setianto juga, dan ada forum tanya jawabnya juga nanti Pak Setianto, mohon izin. Nah, baiklah Pak Setianto, kami serahkan forum ini kepada Pak Setianto. Terima kasih. Terima kasih Dr. Hasan Thohib. Nama Thohib itu untuk saya selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibu-ibu dan bapak yang saya hormati, tadi saya list banyak yang kenal, dan mohon maaf saya ini dipaksa rela tadi malam. Di dalam benak saya pikiran ini antara goes dengan silaturahim. Saya tunda dulu goesnya, nanti jam 8 mungkin mulai goes, ya kan? Tapi silaturahim untuk saya adalah yang utama. Insyaallah. Ya, ini sesuatu hal yang sulit lah untuk mengenal lebih dari 600 ya peserta yang tersebar di seluruh Indonesia. Selamat Mas Hasan bisa mengumpulkan. Ini tinggal bikin partai aja kayaknya udah dapat itu nih. Ya, ibu-ibu dan bapak yang saya hormati, hasil paksa rela tadi malam adalah tidak membuat paparan, tapi saya mengirimkan buku yang saya tulis. Ini adalah kurang lebih 70 tahun perjalanan saya, ada di sini semua. Jadi saya juga nanti mengutip beberapa tadi yang disampaikan oleh Pak Hasanuddin juga tercantum di sini ya dalam bentuk e-book. Ya kalau nanti mau print out-nya ke Gramedia ada, saya kira masih ada. Ya kalau kagum. Jadi ini bebas, jadi saya bingung. Paling mudah adalah mungkin pekerjaan saya yang terakhir, tersesat di jalan yang benar. Mengapa tersesat di jalan benar? Bulan Mei tahun yang lalu saya didaulat kembali paksa rela, ya kan, oleh para jamaah di Masjid Agung Sunda Kelapa, Menteng, untuk menjadi ketua Dewan Pengurus Masjid Agung Sunda Kelapa. Saya tidak pernah cerita, dan di buku ini pun tidak pernah ada pengalaman saya mengelola masjid. Sebagai jamaah betul,
Ya, mungkin selama saya tinggal di sini kurang lebih hampir 30 tahun, saya sholat di masjid yang terdekat. Nah, kebetulan kalau subuh saya melakukan sholat berjamaah di masjid tersebut. Jadi orang melihatnya adalah saya betul-betul ahli di bidang agama, padahal untuk sendiri saja rukun Islamnya masih pas-pasan. Nah, disitulah kita tawar-menawar, dan saya juga baru tahu bahwa Masjid Agung Sunda Kelapa itu adalah masjid yang didirikan oleh pemerintah daerah zamannya Pak Ali Sadikin. Jadi sudah 50 tahun yang lalu dan jamaahnya khusus. Terjadi kekosongan hampir 1 tahun karena pengurusnya kosong. Terakhir yang saya gantikan adalah mungkin kenal Pak Aksa Mahmud, ya. Nah, syarat menjadi pengurus atau ketua di Masjid Agung Sunda Kelapa itu harus tinggal di daerah Menteng. Itu yang menjadi berat. Sekarang di daerah Menteng itu hampir 60% itu adalah, bisa dimaafkan, itu adalah etnik dari India dan dari Cina. Jadi pribuminya baru 40%, itu pun sepuh-sepuh. Saya juga udah kepala 7, Bu. Jadi sesuatu hal ya sudah, ya saya minta izin kepada istri, gimana nih? Ya sudahlah, ya kan? Ini adalah suatu ladang ibadah baru. Jadi itulah terjadinya mengapa saya menjadi pengurus Masjid Agung Sunda Kelapa. Masjid Agung Sunda Kelapa ini adalah, kalau dihitung saya adalah pengurus mungkin yang ke-8, ya. Setelah mungkin dulu zaman Pak Edi Jajang, Wali Kota Jakarta Pusat. Didirikannya dengan perjuangan. Karena dulu di Menteng tidak ada masjid. Kalau kita tahu kan 65 Cut Mutia itu dibikin oleh Pak Aha Nasution, ya. Tapi di daerah selatan Taman Surapati itu tidak ada. Maka perjuangan dimulai oleh keluarga, terutama oleh Bapak Motik. Ya mungkin dengar ya, Dewi Motik, ya, Kemal Motik, semuanya itu. Nah, beliaulah dengan beberapa orang, tidak lebih dari 10, untuk menggagas mendirikan masjid ini. Masjid ini berada di taman. Dulu ada Taman Sunda Kelapa. Tadinya yang diminta oleh teman-teman pendahulu kami itu adalah gedung Bappenas. Karena waktu itu gedung Bappenas itu kalau nggak salah bekas gereja apalah gitu yang dilarang oleh pemerintah zaman dulu, ya. Tapi tidak diizinkan karena kebetulan tahun 65 itu pemerintah dananya terbatas, dan dalam hal ini adalah membutuhkan gedung-gedung untuk pemerintahan. Perjuangannya sangat berat dari Pak Motik CS itu. Akhirnya biayanya pun sangat terbatas, ya kita tahu masjid itu suatu hal yang membutuhkan biaya yang besar. Akhirnya diambil alihlah oleh Pak Ali Sadikin pada waktu Pak Ali Sadikin menjadi Gubernur DKI. Nah, disitulah mulai dibangun, dan tepatnya adalah selesainya tanggal 31 Maret tahun 71. Jadi alhamdulillah ini sudah menginjak ke tahun kurang lebih 51. Dan manajemen masjid itu berbeda. Mirip tadi di dalam riwayat saya adalah saya pernah bekerja atau ditugaskan menjadi dirut Said Jaya. Nah, mirip menjadi katakanlah pengurus masjid itu seperti mengurus hotel, pelayanan. Kami ingin memberikan pelayanan yang terbaik kepada jamaah, ya, masjidnya bersih, kemudian juga suci, aman dan sebagainya. Itu yang sedang kami lakukan pada saat ini. Dalam waktu kurang 10 bulan, ternyata masjid ini kurang akrab dengan penyandang disabilitas. Baru kita sadari, kalau sepuh itu datangnya tuh susah, masuk ke tangganya semuanya. Nah, insya Allah ini akhir Februari, saya kira kami bangun dalam waktu 2 bulan kurang lebih, itu sudah ada untuk kursi roda, rem, dan insya Allah nanti bulan Mei karena telat datang liftnya, itu kita bulan Mei sudah ada lift. Ini usaha-usaha yang untuk apa? Untuk melayani jamaah. Ini melayani jamaah nomor 1 yang harus dilakukan, karena gunanya masjid adalah di situ. Ini diantaranya yang kami lakukan, kebersihan dan sebagainya. Dan lucunya, Bu, mungkin ibu-ibu yang rumah tangga yang sering mengurusi, masjid ini selama 50 tahun, jaringan listriknya belum pernah diganti. Jadi saya kan khawatir, kalau terjadi sesuatu, maka kami gantilah jaringan listrik tersebut yang umur 50 tahun itu. Kemudian, waktu memperbaiki jaringan listrik, ketahuan. Jadi ada kayu-kayu di atas itu sudah kropos. Nah, kalau tidak ada, siapa sih ada pengurus yang mau naik ke istilahnya langit-langit, disinilah diganti semuanya. Nah, ini hal-hal yang istilah kami housekeeping,
Insya Allah tahun pertama ini akan selesai, kemudian kami kembangkan, karena kami juga menuju ke transformasi digital. Ini sesuatu hal yang kita lakukan, diawali diantaranya transformasi yang paling gampang itu Mas Hasanuddin, itu adalah dengan QRIS, ya. Sumber apa istilahnya, infak sedekah pakai QRIS, ya. Apakah dia dari GoPay, dari OVO dan sebagainya, itu lebih baik, lebih cepat masuknya dan sebagainya. Nah, kemudian juga dalam hal ini kami perbaiki juga, sudah berlaku, tinggal di Menteng, kereta jenazahnya udah 15 tahun yang lalu. Itu pun kami ganti, alhamdulillah mendapatkan sponsor. Jadi dalam hal ini kereta jenazah sudah baru, didesain baru dan sebagainya. Nah, ini sesuatu hal juga, keliling yang mengantar jenazah pun itu adalah kebanggaan. Jadi silahkan kalau ada saudara-saudara yang menggunakan itu, silahkan, tidak harus menjadi anggota, tinggal telepon saja ke Sunda Kelapa. Bukan untuk ibu, untuk bapak. Kita ibu bapak kita ingin panjang usia lah ya. Tapi untuk keluarga kalau yang tiba-tiba membutuhkan, itu dengan terbuka. Jadi masjid ini adalah masjid milik semua. Nah, ini beberapa hal. Jadi mengapa kok saya menerima, ya kembali, nasihat orang tua kan selalu ditekankan adalah khairun nas anfuhum linnas. Ya kan? Artinya sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Umur pada itu saya menjelang 75, ya, itu usia 75 dikasih ibadah untuk ini. Ya, oke lah, saya terima dengan segala kekurangan dan sedikit kelebihannya. Tapi tim ini yang paling kuat harus melakukan itu. Apabila dilihat dari pendanaan, mungkin beda dengan masjid-masjid lain, ya kami mencukupi lah ya, karena jamaahnya juga betul-betul banyak dermawannya. Jadi tinggal mengembangkan untuk pemanfaatan ini. Kami juga mempunyai radio Masjid Agung Sunda Kelapa. Nah, itu bisa diakses juga melalui Instagram, melalui YouTube. Jadi sudah masuk ke dalam itu, ya, melalui Facebook. Itu ceramah-ceramahnya Pak Quraisy Shihab, ya, itu dewan-dewan pakar kami. Dewan pakar kami adalah Pak Quraisy Shihab, Pak Nasaruddin Umar, Habib Hussein, Pak Zaki Mubarak, Pak Muklis, ya, ada 7. Itu ceramahnya soal itu. Dan biasanya juga ceramah dari misalnya Pak Ali Bahar, ya, Ustadz Abu Somad dan sebagainya juga bisa diikuti di radio tersebut 24 jam. Ini sesuatu hal yang bisa menyeluruh dan skala sudah mendunia dengan adanya media sosial Radio Garden. Jadi teman-teman saya yang di Amerika juga mendengarkan, ada radio ini, ya betul, kita kembangkan untuk itu. Jadi bidang saya adalah kebetulan mendalami kurang lebih hampir 50 tahun di bidang IT, maka tidak mungkin kita mengabaikan itu, dan langsung juga saya kira bisa dimanfaatkan. Nah, ini adanya ngaji bareng online ini juga berkah. Kami dulu di masyarakat telematika itu selama 15 tahun meyakinkan pemerintah untuk mengurangi kepadatan lalu lintas untuk namanya adalah teleworking. Teleworking itu adalah bekerja dari rumah, ya, supaya tidak harus ke Jakarta pada jam kerja. Tapi susah pada waktu itu. Alhamdulillah musibah COVID-19 itu mempercepat cita-cita kami, keinginan kami, sehingga terjadilah semua dengan online. Memang sentuhannya tidak seperti pada waktu offline, tapi ini sesuatu minimal istilahnya yang bisa kita lakukan, dan kita dapatkan manfaat sekarang dikoordinir oleh Mas Dr. Hasan Yitoyib, ya, kita bisa berkumpul ya di atas 600 sebagainya. Jadi tidak ada ilmu sebetulnya yang saya miliki khusus, ya, saya ikuti saja apa yang diajarkan, pengalaman. Yang penting adalah keberanian dalam membuat keputusan, karena dalam Islam kan semua manusia itu adalah pemimpin, baik pemimpin keluarga maupun pemimpin lingkungannya kalau itu dibutuhkan. Jadi kami lakukan, istilah kami adalah kami wakafkan waktu, pikiran, ya, tenaga, dan kadang-kadang materi adalah untuk memakmurkan masjid ini, sehingga dengan demikian ini akan menjadi sesuatu hal yang bermanfaat untuk jamaah. Jamaah kami itu bukan jamaah kompleks. Saya katakan tadi persentasenya. Jamaah kami adalah kebanyakan jamaah transit dan generasi muda. Mengapa? Karena mereka berkantor di sekitar masjid ini, ya. Dengan demikian maka mereka itu pada waktu maghrib itu rumahnya di Bintaro, berhenti dulu untuk sholat jamaah di masjid. Dan kami juga sediakan Senin Kemis itu rata-rata adalah berpuasa, ya, menjalankan puasa sunnah. Kami siapkan juga, ya, dalam hal ini adalah buka puasa gratis langsung dengan ada beberapa kajian. Jadi berbagai hari itu diisi dengan kajian, dan kami sampaikan Pak Hasan itu namanya 5 pilar. Begitu saya masuk, ini saya perlu 5 pilar karena ilmu saya nggak mencukupi.
5 pilar itu adalah pertama Dewan Pembina. Ya, Dewan Pembina ini adalah siapa? Ini adalah Wali Kota Jakarta Pusat. Ya, ada Pak Tri Sutrisno, ada Pak CT, ada Pak Fuad Bawasir, ada Pak Aksa. Nah, kemudian Dewan Pakar. Ini adalah brainnya, otaknya dari masjid ini. Saya sebutkan tadi ya, dari Pak Quraisy Shihab ya sampai ke Pak Muklis itu. Kemudian Dewan Pengurus. Saya adalah ketua, wakil ketua saya dulu sama-sama mungkin pernah dengar itu adalah Pak Lutfi Fatullah. Nah, bulan Juli itu saya dan Pak Lutfi itu terkena COVID. Waktu Delta naik-naiknya. Alhamdulillah saya diselamatkan. Pak Fatullah itu menghadap ilahi. Sehingga kami kehilangan tokoh lah. Pak Lutfi Fatullah adalah tokoh ya, terutama di bidang tafsir dan tauhid. Nah, kemudian ada Pak namanya Pak Kiai Soleh, itu dari Cempaka Putih. Kemudian Pak Bambang Setiono, wakil ketua 2, Huri Nurhani, putranya Pak Nurhani mungkin pernah dengar ya, itu sekretaris, ya, wakil sekretaris, ibu-ibu, Bu Fatimah, bendaharanya itu adalah Pak Agung ada, jadi wakil bendaharanya Pak Arif. Kami kebetulan bisa dikatakan 80% tinggalnya hanya 400 meter dari masjid. Ya, jadi tidak ada masalah. Tapi masjid ini bukan untuk orang Menteng saja, tapi untuk yang lain. Nah, dengan menjadi masjid transit, maka kami juga dalam mendapatkan prokes itu sangat ketat. Sangat ketat sekali, dan bahkan kami menyediakan dulu untuk yang belum vaksin itu fasilitas untuk vaksin dan sebagainya. Ya, dalam ini menjaga diri kami dan juga membantu pemerintah. Itu sesuatu hal yang kami lakukan masih sampai sekarang. Meskipun masjid lain udah rapat, kami masih tetap dalam arti ada jaraknya. Sehingga jamaah itu tenang. Dengan demikian ada jarak dan sebagainya. Nah, ini 5 pilar tadi ya, yang kedua. Yang ketiga adalah kami pengurus. Yang keempat itu adalah karyawan. Dan yang kelima adalah jamaah. Masjid tanpa jamaah saya kira nggak mungkin. Dan jamaah itu ada namanya Majelis Taklim Ibu-Ibu yang dulu diketuai oleh almarhum Bu Gatam ya. Itu sekarang ada Permajaan, ada Rizka. Nah, Rizka tulang punggung kami karena kegiatan mereka di situ. Ada juga TPAA untuk anak-anak yatim dan sebagainya, kerjaan sosial lainnya. Nah, ini ibu-ibu gambaran saja. Bidang saya sekarang itu adalah melayani ibu-ibu seperti pada waktu di perhotelan saya melayani tamu-tamu saya. Tapi yang penting untuk saya, sistem telah kami set up dan ini nanti menjadi masjid digital lah, bekerja sama dengan Telkom supaya semuanya jamaah pun bisa terdetek bukan dalam arti yang positif, kita saling mengenal dan sebagainya. Itu mungkin sebagai pembuka Mas Hasanuddin ya. Mungkin kalau ada pertanyaan baik yang tentang pengelolaan masjid maupun dalam pengalaman saya yang lalu yang biasanya diseminar-seminarkan dengan senang hati dan merupakan kehormatan bagi saya. Dan ini juga kehormatan yang besar bisa ikut ngaji bareng online. Monggo silakan kalau ada pertanyaan. Masalah, terima kasih Pak Setianto. Seperti halnya pada awalnya, saya menyerahkan penuh kepada Pak Setianto ya, dikarenakan banyak sekali angle-angle yang bisa dihadirkan di dalam sharing Pak Setianto pada forum pada pagi hari ini. Nah, namun dengan dipilihnya topik bagaimana amanah yang paling akhir yang diberikan kepada Pak Setianto ini disampaikan sebagai pembuka dialog kita pada pagi hari ini. Sebelum masuk pertanyaan dari peserta, saya ingin menanyakan kepada Pak Setianto, tadi itu sudah digambarkan bahwa bagaimana pengalaman di dalam pengelolaan usaha-usaha ataupun industri sebelumnya, baik di Syahid ataupun di Telkom, direfleksikan ya di dalam pengelolaan Masjid Agung Sunda Kelapa ini. Nah, sekarang saya ingin menanyakan Pak Setianto, kira-kira visi ke depan ya Masjid Agung Sunda Kelapa ini apa Pak yang ditetapkan sekarang ini Pak Setianto? Baik, terima kasih Pak Hasanuddin. Jadi itu visi kami ke depan ya, minimal 5 tahun kepengurusan saya kalau diberi umur. Itu kembali ini adalah mengarah ke transformasi digital. Masjid masa yang akan datang itu memang tempat peribadatan dan itu nggak bisa diganti dengan katakanlah melalui online sholat berjamaah itu yang kami jaga. Tetapi kajian, perpustakaan, fasilitas lain itu bisa digantikan oleh fasilitas digital. Jadi di Silicon Valley di Amerika nih yang negara non Muslim itu sudah ada model dikembangkannya masjid digital yang baik diantaranya untuk menjadi tempat-tempat pertemuan, diskusi, dan sebagainya. Alhamdulillah, kami juga membuka karena ruangannya memungkinkan,
sampai dari pernikahan sampai itu diskusi, ya kan? Itu kami buka ada suatu aula namanya Aula Sakinah yang sewanya relatif rendah sekali lah ya kalau untuk ukuran Jakarta. Ini sesuatu hal yang bisa dioptimalkan. Nah, ruang-ruangan ini nanti akan kita penuhilah dengan berbagai perangkat-perangkat yang ada. Nah, kemudian juga saya sampaikan tadi, kalau kita pakai istilah analisa SWOT ya, strength, weakness, opportunity, dan threat, Masjid Agung Sunda Kelapa itu pertama tempatnya ya yang sentris, yang tidak bisa dipindah-pindahkan. Ya. Kemudian yang kedua adalah terkenal penceramahnya, kami selected. Ya. Yang ketiga imamnya. Jadi kalau taraweh kami menggunakan native speaker. Ya seperti yang akan datang, kami ini persiapan Ramadan. Insya Allah kalau situasinya kayak begini, kami akan menerapkan adalah 8+3. Ya kan? Biasanya malah 20+3. Itu biasanya sebagian besar itu adalah native speaker dari Madinah. Ya, yang bantuan, dan ini malah bahkan datang lagi satu imam dari Mesir yang suaranya juga bagus. Itu diantaranya. Yang ketiga penceramah sudah ya, penceramah. Yang ketiga adalah kuliner. Sunda Kelapa terkenal kuliner, tongsengnya dan sebagainya, ibu-ibu itu. Kami sediakan ada pujasera. Pujasera sekarang adalah sementara, nanti akan kami perbaiki jadi seperti kafe-kafe yang lainnya yang modern gitu ya. Jadi orang masuk ke situ. Ya, ini sesuatu hal yang kami coba karena biasanya ini nanti kajian duha bentar lagi ini di Masjid Sunda Kelapa, ibu-ibunya tidak langsung pulang. Nah, disitulah pada makan-makan dan sebagainya. Ini diantaranya juga kami ciptakan. Jadi ke depan tempat diskusi, Mas Hasan, ya, tapi juga tempat rekreasi, dan kami coba juga supaya istilahnya anak sekarang tuh Instagramable. Ya, klik kemudian muncul. Ini sesuatu hal yang kami coba dengan akrab ya, dan semuanya, sehingga dengan demikian nanti jamaah itu betah, tidak ingin pulang, nanti nunggu deh zuhur ya, setelah zuhur makan, nanti nunggulah nanti asar dan sebagainya. Ini sesuatu hal yang harus kami ciptakan. Bahkan salah satu jamaah kami kalau subuh ada seseorang dari Tanah Abang, Pak, datang. Saya bilang, kenapa jauh-jauh dari Tanah Abang sholat subuh di sini? Dia bilang, Pak, kalau saya sholat subuh di Sunda Kelapa, itu serasa di Madinah. Ya, imamnya dan serasa di Madinah. Surprise me. Jadi saya kaget juga. Oh, karena saya dekat, saya nggak pernah terasa. Nah, yang jauh itu merasakan. Ya, dari berbagai tempat hanya untuk sholat subuh. Berarti dia bangun jam 3 semuanya. Ya, situasi ini yang mulai tercipta ya, insya Allah ya, dengan doa ibu-ibu dan bapak itu saya kira bisalah nih, saya silakan welcome kalau istilah saya itu ya, untuk hadir di Masjid Sunda Kelapa. Ini adalah masjid bapak dan ibu yang didirikan oleh para pendahulu kami. Oh iya, tadi ada saya lihat di chat ya, gedung ini disewakan, Pak. Itu miliknya Sunda Kelapa. Sunda Kelapa itu bukan yayasan. Jadi pada waktu bikin ini bingung, bukan PT, bukan ini ya, sesuatu itu pemerintah daerah mendirikan itu. Tapi kami tidak terikat dan tidak pernah dapat bantuan dari pemerintah daerah. Cuma SK-nya saja untuk melakukan itu. Sunda Kelapa itu disewakan. Jadi kalau untuk pernikahan itu kalau nggak salah tuh mereka sekali pakai itu berapa jam itu hanya 10 juta. 10 juta di Menteng. Tempat parkirnya luas. Catering monggo bawa sendiri, itulah. Biasanya untuk sosial kami diskon lagi 50%, karena niatnya bukan untuk bisnis itu, tapi menjadi salah satu sumber usaha. Jadi bapak dan ibu silakan memanfaatkan gedung itu ya, booking dan sebagainya, karena letaknya juga sesuatu hal yang sangat sentris, dan tamunya juga tidak dipersulit karena tempat parkirnya juga cukup luas untuk tamu-tamunya. Ya, monggo silakan. Oke. Pak Setianto, kan saya sendiri kan termasuk jemaah yang sering sekali hadir di Sunda Kelapa. Kalau ada rapat-rapat di mana-mana, berupaya mengatur kalau bisa zuhurnya itu atau asar atau maghribnya di sana, gitu kan ya. Yeah. Nah, saya melihat banyak sekali keistimewaan di Masjid Sunda Kelapa ini. Nah, terus dengan keberadaan Pak Setianto sebagai pakar manajemen dalam hal ini, apakah ada rencana Pak Setianto agar manajemen ya pengelolaan Masjid Sunda Kelapa ini bisa didistribusikan gitu, agar diceramahkan, agar masjid-masjid yang lainnya bisa memiliki konsep manajemen tata pengelolaan yang baik pula. Apakah sudah dilakukan langkah-langkah ke arah sana, Pak Setianto? Terima kasih, Mas. Itu masuk dalam program. Tapi kan saya belum ada setahun, baru kurang dari setahun. Jadi kami belum mantap. Nantinya arahnya ke sana, terutama di
masjid-masjid yang 1 kilometer dari radius kami. Kalau Bapak Ibu mau ke Menteng dari Manggarai, itu selalu ada tukang kenceleng yang minta sumbangan. Nah, itu menjadi usaha kami untuk merangi itu. Kami bantu uang zakat, kita kan ada ansaf zakat yang berhak ini. Itu kami juga bantu untuk ke arah sana. Supaya tidak ada memalukan, Pak. Kurang 1 kilometer dari Masjid Sunda Kelapa, ada yang minta sumbangan melalui canceling-canceling itu ya. Meskipun itu ada yang berkoordinir, tapi kami dekati dengan baik, nanti lama-lama itu akan hilang. Jadi memakmurkan masjid bukan memakmurkan membesarkan Sunda Kelapa. Lingkungan kami juga demikian. Demikian juga sistem, Pak. Sistem. Kami ingin sesuatu hal yang bisa dioptimalkan, terutama setelah manajemen ini kami kelola sepenuhnya dengan melakukan IT. Nanti kami setupnya modul-modulnya kami akan sebarkan. Kami ingin punya istilahnya adalah mitra angkat ya, karena banyak juga masjid yang lebih bagus ya. Jadi sesuatu hal yang ada keunggulan dan kerugiannya. Misalnya saya pelajari juga Jogokarian. Nah, beda dengan Jogokarian karena kami tidak di kampung, tidak di selingkungannya penduduknya yang sholat di sini terbatas. Jadi tidak bisa. Kalau kami berikan seperti Jogokarian, makan dan sebagainya, maka ini manusia-manusia, maaf, roda, ya, pemulung-pemulung itu sekarang di Menteng banyak sekali. Ya, sesuatu hal nanti akan numpuk. Sehingga dengan demikian suasananya juga kurang baik. Ini, jadi dengan senang hati kami akan sharing nanti, ya mudah-mudahan setahun selesai, nanti bulan Mei kami 1 tahun. Dan tadi saya harus cerita, saya diangkat, diminta, dipaksa rela itu 7 hari sebelum Idul Fitri tahun yang lalu. Belum ada khotib. Belum ada khotib, bayangin mencari khotib susah kan, apalagi saya hanya jamaah belum punya link-link ulama. Akhirnya ya saya minta teman-teman kita di ICMI. Saya telepon Mas Jimli, saya bilang, "Jim, ada acara ada enggak?" "Oh, saya ada tapi belum komit." "Oke, saya komit." Jadi sudah tenang. Begitu khotib ada, tenang. Nah, saat terakhir Mas Hasan, itu habis sholat subuh, 5:30, ditelepon Pak Anies. Supaya tidak ada sholat id. Nggak mungkin kan, sudah jamaah udah mulai pada masuk. Saya bilang enggak deh, ini risiko saya. Terus akhirnya komprominya adalah boleh, tapi loudspeaker jangan keluar gitu. Ya tetap dalam ini ya, itu sesuatu hal yang ada keberanian. Sama waktu Pak Abu Somad hadir juga. Datanglah dari aparat hukum. Ini apa maksudnya semuanya? Enggak, kita kajian subuh biasa, tidak ada memanggil dan sebagainya. Jadi ternyata menjadi pengurus masjid pun tantangannya ada dari segi berbagai itu, ya kan? Sesuatu hal yang harus diatasi. Ya sekarang tantangannya adalah kesehatan. Kita jangan abaikan kesehatan. Saya mohon Bapak dan Ibu dimanapun berada, masker tetap harus dipakai. Itu yang saya inginkan. Biasanya sekarang itu satu sakit, satu keluarga itu sakit. Itu mungkin sesuatu hal. Jadi welcome Mas Hasan Tol nanti. Masalah, siap. Baik. Dan ini sepertinya saya baru baca juga ini menjawab pertanyaan dari Pak Martiono. Ya, saya. Oh, ya. Jadi Pak Martiono Hadianto, saya yakin ya, tahu. sahabat juga dengan Pak Stianto. Jadi beliau menyampaikan pertanyaan, kebetulan saat ini beliau diminta menjadi pembina Masjid Istiqomah. Masjid kami juga Masjid Transit. Apakah pengurus Masjid Istiqomah bisa konsultasi dengan pengurus Masjid Sunda Kelapa? Monggo. Setelah welcome lah ya. Silakan Mas Martiono. Ya tinggal WA saya nanti diatur waktunya. Mungkin kalau nggak saya juga pengurus sudah siap semua, karena kami juga banyak berdatangan dari seluruh Indonesia, masjid-masjid untuk katakanlah mungkin berbagi pengalaman ya, sesuatu hal yang kami lakukan. Terutama itu 5 pilar itu. Janganlah pengurus menjadi bosnya di masjid itu. Ajaklah juga teman-teman untuk mengupgrade. Jadi misalnya contoh, ada mungkin pernah dengar Pak Irwan. Pak Irwan itu mantan dulu di Bakri Brothers, mantan dirutnya Pancaniaga. Ini sesuatu hal. Nah, beliau jamaah. Apa yang beliau pikirkan adalah loudspeaker. Sampai orang bilang loudspeaker di Sunda Kelapa udah bagus. Tapi Pak Irwan ingin perfect. Beliau kumpulkanlah teman-teman alumni ITB untuk menyumbang. Jadi kalau melihat Sunda Kelapa, itu suaranya betul-betul jernih duduk di belakang. Kalau di depan jelas lah ya dekat ini. Di belakang, dan kami kebetulan temboknya kan marmer. Jadi gaungnya dan sebagainya. Itu jamaah. Banyak lagi jamaah yang menyampaikan, "Oh saya bantu Pak untuk IT-nya dan sebagainya." Jadi saran saya Mas Martiono, bikin 5 pilar di masing-masing itu.
Jamaah ini kuat. Jamaah itu yang terutama siapa? Rizka. Kuatkan Rizkanya. Ini anak-anak muda, generasi yang akan datang. Kita biayai sedikit, cuma paling untuk uang transport. Yang keduanya siapa? Ibu-ibu majelis taklim. Ini lihat nih, yang hadir sekarang. Bisa dikatakan 80% ibu-ibu. Ya kan? Dan sama, di masjid juga majelis taklim. Ibu-ibu itu dikerahkan untuk mereka menggerakkan, bikin acara. Kalau bawa apa, apalagi sudah seusia saya, kakulah. Nah ini, jadi strength, kekuatannya itu adalah diantaranya di Rizka dan di ibu-ibu dan plus jamaah lainnya. Jadi welcome untuk lakukan. Dan yang penting lagi adalah integritas. Ya, pada waktu setelah diaudit, kita harus open, uang ada sekian dan sebagainya. Ini yang penting. Jangan sampai ada sudon sesuatu hal. Saya kira nanti tahun depan ini, tahun ini kita akan mulai ada semacam briefing note ke anggaran atau dana dari Masjid Agung Sunda Kelapa Edil seperti ini, sehingga kepercayaan timbul. Kalau kepercayaan timbul, oh itu canceling itu bukan canceling, kalau di Sunda Kelapa itu transfer lah gitu ya. Cancelingnya udah jarang yang itu ya, atau QRIS. Ini betul-betul akan besar. Saya kira itu Mas Martino, selamat. Ini betul-betul ladang ibadah loh Mas, menjelang kita nanti mungkin menghadap ilahi. Masya Allah, Alhamdulillah. Saya senang sekali Pak Martiono bisa berjumpa dengan Pak Stianto di forum ini. Dan berikutnya Pak Stianto, kalau tadi kita berbicara masjid, kan memang warna-warni pertanyaan yang hadir di forum ini, tentunya dengan kompetensi dan pengalaman dari Pak Stianto sendiri. Ini pertanyaan dari Pak Arif Kusuma melalui direct message. Jadi beliau menyampaikan bagaimana Pak Stianto fenomena seperti Nokia dan BlackBerry termasuk PT Inti yang akhirnya tumbang karena tidak bisa bersaing dalam zaman digitalisasi ini, termasuk juga menjadi ancaman terhadap PT Telkom kalau tidak berbenah diri ke depannya. Mohon pencerahan Pak Stianto, bagaimana langkah dan strateginya? Baik, sebenarnya dulu sudah disiapkan. Kami selalu ingat, hati-hati, jangan seperti dulu ada pelayanan telegram kan? Setelah itu ada telex. Nah, istilah saya itu dulu jangan sampai quiet slowly die. Pelan-pelan mati. Nah, ini harus berubah. Ya, berubahnya adalah sesuatu yang makanya kayak seperti Nokia dia juga mengembangkan ya kan. Dulu Siemens juga demikian ya. Ericsson juga mengembangkan baru. Jadi kalau mindsetnya tidak dirubah dengan mindsetnya Google ya kan, itu akan sulit. Nah, ini sesuatu hal yang mungkin karena sayangnya, tapi mungkin kebetulan juga, Indonesia itu pemakai teknologi, bukan pencipta teknologi. Ya kan? Ada untungnya sebenarnya. Tapi pemakai, tapi kita harus mendapatkan value added. Jadi kalau kita lihat sekarang, begitu cepatnya, ini pemakaian ini ya, media sosial dan sebagainya, itu sungguh bisa mengembangkan ekonomi secara digital secara drastis. Sayangnya, ibu dan bapak yang belanja melalui online, gesek itu, bisa dikatakan 90%-nya itu adalah produk-produk buatan Cina. Nah, ini yang tidak disiapkan. Mohon maaf kalau pemerintah mungkin melihatnya aja permukaannya saja. Bola saljunya adalah industri tetap harus diperkuat. Lalu kalau hanya bisa beli, dari mana produksinya? Ini yang sangat tergantung. Nah, itu di Mastel kita dulu membuat suatu rekomendasi-rekomendasi. Ya, sampai sekarang itu juga masih belum dilaksanakan. Bahkan zamannya Pak SBY, saya menyiapkan namanya adalah roadmap, ya, peta jalan untuk broadband. Karena waktu itu orang belum boleh bicara broadband, zamannya Pak SBY itu kita udah langsung buatkan ini ke depan. Ya, kalau kita tetap kepada handphone, suatu waktu kita mati. Handphone ini terbatas, harus melalui fisik yang ke rumah-rumah kita. Kalau sekarang mohon maaf saya sebutkan IndiHome misalnya, internetnya harus itu, dia kecepatannya tinggi. Tapi kalau Bapak menggantungkan ini, semua traffic itu akan menumpuk di sini, karena alat ini didesain untuk traffic yang seperlunya. Bapak perhatikan orang barat kan sampai rumah yang kayak gini, baru nanti mobil basuh lakukan ini. Ini dipanteng. Kalau orang Indonesia dipanteng dari rumah sampai kantor pakai ini. Nah, itu menduduki yang traffic link yang sangat besar. Akhirnya ya selalu susah dan sebagainya. Jadi budaya kita juga harus mulai berubah. Pada waktu di rumah pergunakanlah dalam ini physical line, ya, harus dibantu. Nah, kembali tadi pertanyaannya, mereka saya kira sedang mengembangkan diri, ya, saya tidak banyak mengikuti, tapi di grup saya ada dari Nokia juga, dan BlackBerry adalah masa lalu. Dulu Indonesia adalah BlackBerry country istilahnya gitu kan, karena mereka tidak merubah mindsetnya untuk melakukan dalam ini percepatan. Contoh aja Facebook aja sekarang kan,
Ya udah pakai nama Indonesia dan lambangnya juga udah lambang Indonesia itu kayak Lipo kan, di Metaverse itu. Jadi Meta itu kan, Meta kan nama-nama Indonesia, itu pengganti Facebook. Jadi begitu cepat untuk merubah apa ke depan. Mungkin nanti dirasakan Meta itu manfaatnya adalah 5-10 tahun yang akan datang. Tapi itulah yang kadang-kadang kita tuh membingungkan. Lawang hanya ngoceh di Facebook kok bisa miliaran. Itu suatu hal yang tidak masuk. Tapi harus, dalam ini produktivitas harus dikembangkan. Para pejabat pemerintah yang ada itu harus kembangkan industri, mau tidak mau. Kalau tidak nanti kita hilang dan kita semua menjadi hanya pasar dari barang-barang impor. Mungkin itu tambahan saya, pandangan saya, mohon maaf ya. Baik. Terima kasih Pak Stianto. Berikutnya dari Pak Gufron Sumaryono. Beliau menanyakan untuk dalam pengelolaan manajemen wakaf di Masjid Sunda Kelapa, apakah sudah memiliki wadah wakaf produktif, Pak Stianto? Ya, kami sedang, terima kasih Pak Gufron. Kami sedang membicarakan, ya kan, dengan Badan Wakaf ya Pak Nuh ya dan timnya untuk juga mengembangkan namanya wakaf produktif. Nah, diantaranya ini yang akan kami kembangkan juga, ya, karena kami juga baru tahu setelah masuk masjid, oh ada toh wakaf produktif. Selama ini kan kita namanya adalah zakat, infak, sedekah ya, sesuatu hal yang kadang-kadang membingungkan untuk umat. Ini dua lembaga yang berbeda, tapi cukup aktif ya timnya Pak Nuh yang dulu Menkominfo itu untuk juga mendatangi masjid. Termasuk tanah kami juga statusnya juga itu harusnya diwakafkan. Banyak tanah-tanah masjid di Indonesia ini, khususnya di Jakarta, yang tidak ada anunya wakaf, ya, sertifikat wakafnya. Akhirnya apa? Dibongkar, dijadikan mall atau dijadikan hotel, kemudian adalah untuk masjid sebagai sedikit saja. Nah, ini mohon para pengurus masjid cek artinya peraturan-peraturan. Tanah ini dari siapa? Misalnya ini dari ini wakaf dari sini. Harus diurus, Pak, sertifikatnya. Karena sertifikat diurus berarti itu forever untuk masjid, akan diblok di BPN. Tapi kalau tidak, nanti ahli warisnya yang mungkin kesulitan ekonomi generasi berikutnya akan ngutak-ngutik. Ini yang kadang-kadang orang tidak lakukan dan saya pun baru tahu bahwa oh ini kalau ini saya akan meninggalkan bom waktu untuk pengurus-pengurus yang akan datang. Prinsipnya adalah saya akan benahi istilah saya housekeeping tadi ya, tanpa membebani pengganti saya nanti berikutnya sehingga dia akan menjadi smooth dan akan lebih besar. Seperti yang saya lakukan di Telkom semua akan dasar sekali. Coba kalau sekarang go publicnya sekarang nggak akan jadi, politiknya banyak dan sebagainya. Nah itulah untunglah dulu ada keberanian ya dengan Mas Martiono itu, korbannya Mas Martiono itu karena korban yaitu beliau diberhentikan gara-gara Telkom go public, istilahnya kami terima seketir ya, Martiono, Yusuf Anwar, Stianto. Ini korban-korban IPO diberhentikan oleh penguasa saat itu ya, karena mungkin tidak sejalan. Tapi nggak apa-apa, akhirnya kita melihat juga menikmati ada kebanggaan untuk kita. Demikian. Terima kasih Pak Stianto, membanggakan sekali. Dan berikutnya pertanyaan dari Pak Kunto. Jadi beliau menanyakan mohon pencerahan ekstra program tanda petik menurut beliau apa saja selain yang standar dan rutin yang telah digulirkan oleh Masjid Sunda Kelapa dalam upaya untuk merengkuh jemaah generasi muda, misalnya memotivasi umat untuk menjadi sahabat Al-Quran. Langkah-langkah apa saja Pak Stianto? Ya, itu salah satu program, itu yang saya katakan tadi, kami memfasilitasi yang bergerak terutama adalah Rizka. Ada salah satu disertasi dari seorang S2, alumni S2 ya dari salah satu perguruan tinggi di Jakarta ini, menyatakan bahwa kekuatan Masjid Sunda Kelapa adalah Rizkanya. Ya, remaja Islam ya Sunda Kelapa. Ini kekuatan yang sangat besar dan mereka luar biasa. Kalau mengadakan iktikaf, Masjid Sunda Kelapa itu penuh. Masjid Sunda Kelapa itu kapasitasnya kalau total itu 4.000. Ya, tapi dengan jaga jarak ini kami batasi yang kurang lebih paling 2.000. Itu 2.000 itu penuh. Dan itu adalah bisa dikatakan khotib-khotib yang masa kini. Mereka datang enak saja. Nah, ini paling kami ingatkan adalah jaga betul 3M dan sebagainya. Tapi mereka kekuatan. Saya katakan tanpa mereka kayaknya pengurus nggak ada artinya. Pengurusnya juga sudah sepuh-sepuh gitu ya ini. Jadi ini suatu hal yang harus dioptimalkan. Jangan mereka dicemburui, jangan dicurigai.
istilah saya tadi Rizka dan ibu-ibu itu justru digerakkan, difasilitasi sehingga dia menjadi bumper kita maju. Karena waktu dia maju kan mesti ada logonya, Sunda Kelapa dan sebagainya. Ya, sekarang kami juga sedang bikin podcast, ya khusus yang untuk Islami, karena fasilitas radio memungkinkan, dan kemudian juga nanti akan dikembangkan lah untuk menjadi betul-betul ini radio dakwah untuk ke seluruh dunia yang dilakukan itu. Tapi kembali tadi, yang ke depan jelas itu termasuk yang saya katakan tadi kan, kalau hal-hal semacam itu bisa didigitalkan. Tapi yang tidak bisa adalah peribadatan, kita harus datang secara fisik, itu harus dilakukan. Nah nanti dengan library digital ini saya kira melakukan itu, dan kembali yang disampaikan oleh Pak Hasan ini ngaji bareng online ini kan ada bimbingan, sama nanti kami akan membuka juga, ya kan, menjelang asar menjelang maghrib kita ada bimbingan ya hari-hari tertentu untuk kembali di online kan, tapi ada beberapa hybrid lah, ada yang offline juga ibu-ibu yang mau datang. Jadi bisa mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa termanfaat. Silakan Pak. Baik, berikutnya Pak Stianto, pertanyaan dari Pak Iqbal Bustaman, mohon sedikit pencerahan bagaimana manajemen pengelolaan hewan-hewan kurban di Masjid Sunda Kelapa. Baik. Ya, kemarin saya mendapatkan hewan kurban pertama ya, tahun pertama, dan kebetulan saya sakit kena COVID ya selama 10 hari itu, lepas banget lah gitu. Dan yang sama-sama yang kena Pak Sugiharto almarhum segala itu periode saya. Nah, saya tadinya adalah ragu-ragu, tapi teman-teman enggak Pak, kita kelola. Jadi pengelolaan hewan kurban kita bekerja sama dengan mitra kerja yang sudah berpengalaman. Ya, hanya beberapa yang dipotong di masjid. Itu pun misalnya untuk mustahik sekitar sini, dan juga kita berikan juga kepada yang memberikan amal kurban. Jadi sangat simpel Pak Iqbal, jangan do everything ya. Di dalam mengelola apapun manajemen, jangan do everything oleh pengurus. Ada apa yang bisa lebih efisien dengan bekerja sama dan udah berpengalaman, kita serahkan pada mereka dengan deal. Ingat, ini yang mitra yang terpercaya Pak ya, jangan sampai disimpangkan nanti amanahnya. Demikian juga misalnya pada waktu nanti zakat fitrah, beras-beras juga kami hanya siapkan, udah disiapkan 5 kilo kami sebarkan ke berbagai ini nanti titik-titik simpulnya itu ada di beberapa organisasi, apakah panti asuhan atau masjid dan sebagainya. Jadi kami tidak mengumpulkan massa di masjid, tapi kami sebarkan, tapi hanya paling dicap saja. Ini kan dari jamaah Masjid Agung Sunda Kelapa. Cuma itu saja. Kami prinsipnya itu, tidak do everything, tapi kita sharing. Kembali kalau bahasa sekarangnya kolaborasi lah. Masya Allah. Ya kan kuncinya kan keberhasilan kita kan kolaborasi. Kita percaya dia, kita seleksi, nah kemudian serahkan mereka. Ya udah percaya sampai di sana. Tapi yang penting kita yakinkan juga jamaah bahwa itu sudah tersalurkan. Saya kira itu Pak. Baik. Pak Martino, ini ada pertanyaan salah seorang jemaah juga di Masjid Sunda Kelapa, Ibu Yeti. Ya. Beliau menanyakan mengenai kuliner tadi Pak Stianto, dan juga parkir. Nah, kalau sekarang ini sudah ada kuliner di dalam, nah terus bagaimana dengan warung-warung yang di pinggiran itu? Apakah itu di bawah koordinasi dan tanggung jawab Sunda Kelapa, dan begitu juga perparkiran, apakah uang-uang parkir itu terkelola dan masuk menjadi bagian daripada kegiatan Masjid Sunda Kelapa? Terima kasih Bu Yati. Tidak, jadi gini, kuliner itu kita hanya menyediakan fasilitas. Itu sebenarnya rencananya awalnya Pak Bu Yeti itu dari pengurus lama, itu adalah memindahkan yang di kaki 5 masuk ke dalam. Ceritanya begitu. Dan mereka itu sebenarnya pedagang-pedagang kaki 5 dan harus ada surat keterangan miskin dan sebagainya dari RT RW dan kelurahan. Nah, tiba-tiba kan ada nih, dengan adanya Covid kan banyak pengangguran. Ada lagi orang yang untuk ingin berusaha dengan menjadi pedagang kecil untuk makanan. Nah, Pujasera nggak cukup Pak, itu tadi nggak memenuhi. Jadi ya mereka mohon maaf kalau dikatakan secara liar, dan kami tidak memungut apa-apa. Itu diperlukan, mengapa? Oleh masyarakat sekitarnya. Ada kantor Bappenas, ada kantor yang lain, ada kantor Pas Pampres, ya kan? Ada sekolahan. Kami tidak bisa melarang. Ya, sesuatu hal itu biasanya adalah wewenangnya Pak Wali Kota. Saya selalu ingat Pak Wali Kota, tolong Pak ini ya. Tapi pada waktu kami perlu itu bersih. Ya, itu bagian dari istilah kami mustahik kami Bu. Nah, karena proses dari istilah asnaf zakat itu
inti dari saya adalah fakir miskin paling besar Pak Hasan, ya, hampir kurang 50%. Tapi fakir miskin ini kami kembangkan paling besar adalah untuk yang program ekonomi produktif. Karena kami inginkan melatih mereka dari mustahik menjadi muzaki. Jadi tidak hanya konsumsi bagi-bagi, enggak. Kami arahkan juga untuk menjadi muzaki, kami ajari juga bekerja sama dengan beberapa unit kegiatan untuk ngajari bisnis dan sebagainya dengan baik, kebersihan dan sebagainya. Jadi tidak masuk itu, parkir pun tidak. Parkir sebenarnya orang pada lebih senang di pinggir jalan, padahal di dalam itu kalau masuk yang di depan gereja itu, di rumah sehat itu kosong. Itu yang resmi masuk ke dalam kas Masjid Sunda Kelapa. Tapi kalau yang di jalan itu masuk Pemda, Bu. Ya, kalau biasanya paling macet adalah biasanya kalau Jumat ya, kadang-kadang juga sudahlah namanya Jumat juga orang tahu kok, ya pasti akan macet di mana-mana. Ya hindari aja paling situ. Tapi untuk mereka itu menghidupi dengan keluarganya kurang lebih ada 5 semuanya. Kami koordinir mereka. Dan kami juga itu menjadi mustahik kami pada waktu kita membagi untuk zakat mal dan sebagainya. Jadi komunitas ini yang kami tidak bisa hindari, ya, sesuatu hal yang mungkin bisa secara bertahap. Tadinya ada rencana untuk membuat tempat parkir bertingkat. Kalau tempat parkir bertingkat akan mengganggu keasrian gedung itu, ya, karena masjid itu ada di taman dan bentuk masjid itu adalah beda dengan masjid yang lain. Kenapa? Itu bentuknya adalah kapal itu. Kalau kita lihat ya, siapa yang membuat? Itu dulu adalah alumni ITB ya, Pak Gustaf Abbas. Pada waktu diminta oleh Pak Motik CS membuat itu, dia buat gratis semuanya. Jadi bentuk itu kami pertahankan. Sesuatu hal yang tidak akan dirombak-rombak karena khasnya Masjid Agung Sunda Kelapa diantara itu. Jadi monggo Bu Yati setiap saat ya parkir di belakang akan lebih convenient dan lebih aman lah ya dibandingkan di jalan itu. Demikian Mas. Baik. Terima kasih Pak Stianto. Berikutnya mohon izin pertanyaan dari Profesor Sasongko. Jadi beliau menyampaikan di sini, Pak Setianto saat masih bekerja di Jakarta tahun 76 sampai 80, saya tinggal di Jalan Sumeneb dan menjadi jamaah Masjid Sunda Kelapa. Salah seorang teman saya saat di IBM adalah almarhum Pak Cacuk yang kemudian menjadi Dirut Telkom. Bagaimana pendapat Bapak tentang pemanfaatan teknologi metaverse untuk kegiatan masjid? Ya, terima kasih Prof. Sasongko. Jadi ini isu metaverse ya. Jadi metaverse itu kan kalau Bapak Ibu yang tahu kan, kalau di Telkom, Bapak mengunjungi ke Telkom, itu sudah ada contohnya. Kita pakai kacamata begini, ya kan? Terus bayangannya itu seperti sesuatu hal yang mungkin nyata. Kita ada beberapa yang bisa, misalnya untuk membimbing ya kegiatan-kegiatan sholat, ya kan? Kami kami ada mualaf center. Membimbing mereka itu mungkin bisa pakai metaverse ya. Tapi untuk ibadah lain, sholat pakai metaverse nggak bisa. Itu nggak mungkin. Dan saya yakin nggak akan ada. Itu nggak ada aturannya. Ya kan? Apalagi sekarang isunya haji, umroh, metaverse. Buat apa? Ya kan? Jadi kita membuang energi untuk itu. Kita langsung apa yang tadi dibimbing oleh Pak Hasan, Al-Quran kita pegang saja itu. Sesuatu hal yang ada dan tidak membebani. Ya kalau orang malas, enggak saya malas untuk itu. Ya udahlah, namanya juga malas ya, tapi datang ke masjid itu adalah sesuatu hal yang mungkin harus kita kembangkan. Tidak ada yang bisa digantikan oleh metaverse ini Pak Sasongko. Ya betul Pak Cacu dulu juga aktif di masjid ya, tentang buku dan sebagainya. Alhamdulillah ya beliau sudah wafat, tapi saya juga jujur pada waktu awal-awal juga kok saya ngurus masjid dan sebagainya, pikir ya kan. Nah, kalau istri saya bilang kita kan sering reunian nih. Sedang reunian terus nyanyi-nyanyi ya biasanya ya udah berubahlah sekarang bergaul dengan ulama gitu kan. Harumnya biasanya cuma nyanyi-nyanyi, nah sekarang bergaul dengan ulama ya untuk matikan kesibukan. Dan ulama juga baik-baik, mereka ada sesuatu hal yang membimbing dengan sebaik-baiknya. Itu sesuatu hal yang mudah-mudahan terbawa harumnya, itu yang kita harapkan ya. Dan Bapak Ibu ya jangan khawatir, tadinya saya sebelum masuk pengurus juga, pengurus itu seolah-olah merebut gitu kan. Ini enggak Pak, kelasnya beda dan kita diskusinya juga sangat berbeda. Dan setiap saat ada masalah Pak, ada masalah yang harus dipecahkan. Itu yang sangat menarik
ya, sesuatu hal yang mungkin perlu disadari. Ini menjelang Ramadan kami sibuk semua, harus bikin buku tuntunan. Buku tuntunnya dirubah karena ada Covid, ya. Dulu 24, sekarang katakanlah 11 dan sebagainya. Jadi ada kesibukan yang dilakukan. Nah, kemudian di bawah di dalam juga banyak karena ada SK-SK yang belum tanda tangan dulu. Jadi ini satu lagi Pak Martiono mungkin tip untuk pengurus masjid. Kalau dananya tidak mencukupi, jangan mengangkat karyawan, tapi angkatlah relawan. Ya, ini tips setelah saya lihat relawan. Relawan itu ada yang ingin mengabdi kepada masjid, paling kita berikan sekedarnya ya. Itu suatu hal. Kalau ada lowongan ya masuk ke karyawan. Karena karyawan kita nanti terikat juga dengan UMR yang sangat berat seperti industri. Nah ini harus dipikirkan juga kan, sesuatu hal yang kita nggak mau lah menjolimi mereka, sehingga harus dicarikan juga hal-hal lain yang mungkin bisa menambah suatu ini. Saya kira itu. Baik. Baik Pak Martiono, berikut ini dari Ibu Winan Tuning Tias, mantan Sekjen DPR. Dia menanyakan, kan salah satu khas Masjid Sunda Kelapa itu dikenal ya, untuk seorang mu'alaf ya, untuk orang masuk Islam di Masjid Sunda Kelapa, dan secara formal itu diberikan sertifikat dan diberikan pelatihan. Nah, lantas bagaimana status kegiatan ini dan bagaimana upaya-upaya pengembangannya Pak Martiono? Karena memang ternyata ketika seseorang itu ingin menjadi seorang muslim atau muslimat, ternyata tidak semua masjid bisa memberikan sertifikatnya itu Pak Stianto. Baik, alhamdulillah Winan Tias ya. Ini Masjid Sunda Kelapa udah bertahun-tahun Bu, sudah ribuan dalam hal ini alumni mualafnya. Nah ini sesuatu hal yang memang membanggakan, dan kami melakukan sertifikat. Nah kali akhir-akhir ini malah banyak katakanlah yang dari luar ya kan, itu ingin masuk Islam. Kadang-kadang saya guyonin, kamu dari luar jauh-jauh dari Amerika misalnya, udah berapa lama? Saya udah 3 bulan, dia bilang. Ya, kenapa kamu masuk Islam? Ya calon istri saya ya kan Islam. Jadi banyak juga ada daya tariknya itu kan, mau nikah Islam dan sebagainya. Nah kami bekali memang dengan ala kadarnya basic ya untuk menjadi seorang muslim. Ya jelas itu kan syahadat, sholat dan sebagainya itu diajarkan. Nah ini nanti yang saya katakan bisa pakai metaverse dia lakukan itu. Nah sekarang kami akan tingkatkan Bu, ini tidak menjadi di bawah kami, tapi kami di Sunda Kelapa tuh saya bentuk ada institusi, lembaga. Lembaga ini bisa katakan otonom. Dia bisa cari dana sendiri, kalau kurang kita bantu. Jadi saya nggak terpikiran oleh hal semacam itu tadi, seperti MTII, Rizka, lembaga dakwah, itu lembaga. Terus TPA ada, ya kan? Itu juga lembaga. Artinya mereka ngurusi sendiri, kalau ini anggaran nanti diajukan. Nah, Mu'alaf Center ini juga kami akan lembagakan, Bu. Lembagakan, dan saya ingin lagi mencari terobosan. Saya mencari ketuanya itu adalah alumni Mu'alaf, yang di public figure. Ini sedang kami masih mencari. Jadi bukan lagi, nanti wakilnya mungkin para ustadz, para kiai. Tapi katakanlah misalnya sesuatu contoh misalnya tapi tidak masuk dalam list kami, misalnya Yusuf Hamka itu kan mualaf ya, misalnya ini ya kan, itu pun semacam itu menjadi ya kan direktur Mualaf Center, lembaga Mualaf Center Sunda Kelapa ya, dia juga ada kebanggaan dan sebagainya. Nah ini kami sedang mencari tokoh yang menjadi panutan di kelompok mualaf untuk memimpin ini. Nah ini sesuatu terobosan yang mungkin tidak terpikirkan oleh yang lain. Nanti ustadz kami yang ini nanti pengembangannya terbatas, nanti kembali lagi ke saya, tidak ada kreasi-kreasi yang baru. Ini suatu hal yang saya coba, dan saya di grup juga saya tanya, saya cari orang untuk mualaf center sebagainya, masih belum dapat. Banyak sekarang tokoh-tokoh public figure, ya kan, orang-orang yang the have yang menjadi mualaf, dan mereka kalau ditawari sebenarnya kalau punya linknya tolong Mas Hasan ya, kalau punya tokoh-tokoh ya alumni SK itu sesuatu hal yang bagus, dan itu nggak full time kan, hanya full komitmen. Yang penting kan nanti wakil ketua dan sebagainya. Tapi lembaga ini adalah lembaga otonom. Jadi Mualaf Center Institution nanti rencananya, dan ya cukup membanggakan lah itu. Saya kira itu ya. Soalnya bisa. Baik Pak Stianto, dan sepertinya kita sudah menuju kepada penghujung acara kita pada hari ini. Namun ada satu lagi tambahan pertanyaan dari Pak Kunto. Bagaimana langkah taktis dalam hal ini untuk peranan masjid dalam rangka mewujudkan integrasi antara agama Islam dengan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya meminimalisir dikotomi di antara keduanya? Ya,
Baik, terima kasih Pak Kunto Baikuni. Jadi memang tema-tema ceramah dan kajian di Sunda Kelapa juga ini sedang kami tata, Pak. Ya, jadi tidak bicara saja tentang katakanlah aplikasi apa istilahnya adalah tauhid ya kan, akhlak dan sebagainya. Tapi kita bahas juga masalah ekonomi, misalnya contoh kemarin pada waktu ekonomi kita minta Aditya Warman ya. Nah, Adi Warman kan itu juga komisaris utama BSI, kebetulan juga tinggal dekat sini. Ya, kemudian juga kita lakukan beberapa hal ya. Ini. Jadi nanti ada kelompok-kelompok ya, sesuatu hal yang membahas. Jadi minggu pertama ini masalah ekonomi Islam. Oh, siapa kumpulannya? Oh, Safei Antonio meskipun sekarang dia di Maroko. Jadi orang akan tahu milih. Nah, demikian yang kedua. Nah, di kajian Pak Kunto itu kita lebih mendalam ya, kajian-kajian ilmiah dan sebagainya. Jadi tidak lagi lah karena mereka masuk masjid itu minimal kan sudah ada basicnya untuk mengembangkan, ya kan? Dan ini sesuatu hal yang beberapa hal yang mungkin juga bisa dilakukan. Nah, kemudian juga ada katakanlah ustadz-ustadz yang ekstrim. Yang ekstrim itu kami undang juga. Dengan catatan misalnya saya telepon, misalnya pembinanya kan wali kota, Pak saya mau undang ini misalnya. Silakan Pak di kajian. Nah, di kajian itu terbatas. Kajian itu ya terbatasnya ya bangsa mungkin 100-200 orang lah ya, tapi intensif di situ Pak, jadi rutin. Monggo Bapak kalau misalnya mau melihat kajian kami itu biasanya yang sekarang yang berlaku itu adalah hari Senin Kemis ya, setelah mendaftar mendapatkan untuk buka puasa. Nah kemudian setelah itu pembahasan minggu pertama ketiga Senin itu Pak Nasaruddin ya, ada lagi jadwalnya sudah ada semuanya sehingga dengan bisa masuk. Nah, setelah itu Pak ada pembahasan tersendiri itu juga kami kembangkan. Memang belum membentuk penuh, tapi mohon silakan nanti kalau Pak Kunto punya pendapat dan sebagainya bisa di share ke kami karena terus terang ya kami juga terbatas untuk itu. Nah ada lagi adalah forum konsultasi nih Pak Hasan. Forum konsultasi itu penting karena sekarang jamaah itu menanya permasalahan agama di Google. Gitu. Jadi kami buka ya, misalnya tadi kembali Pak Nasaruddin tiap Senin malam ya, silahkan kalau mau ketemu Pak Nasaruddin di Masjid Sunda Kelapa. Kemudian yang kedua misalnya adalah Pak Zaki Mubarak. Zaki Mubarak tiap hari Jumat siang. Itu konsultasi sampai dari warisan, dari macam-macam lah. Jangan tanya ke Google, boleh tanya untuk referensi, tapi langsung kepada ahlinya, ustadz-ustadz yang berbidang itu. Jadi dewan-dewan pakar itu juga kami kembangkan. Sayangnya mungkin Pak Quraish Shihab secara fisik mungkin tidak memungkinkan ya, tapi kami selalu juga ada rapat-rapat tertentu. Ini suatu hal yang forum konsultasi di masjid-masjid sebaiknya dibuka. Karena sebenarnya tema-tema semua yang di masjid itu adalah keinginan jamaah, ya kan? Keinginan jamaah yang untuk apa? Dalam hal ini pemecahan permasalahan yang menurut kaidah-kaidah agama. Itu yang diminta oleh mereka, yang dibutuhkan oleh mereka. Nah, itu. Dan yang kedua tantangan lagi, kami akan membentuk namanya adalah tim ini untuk pendidikan Al-Qur'an. Tapi ini kelasnya adalah agak naik di atas. Kenapa? Dapat keluhan dari nenek-nenek, kakek-kakek dan orang tua, anak sekarang itu lebih banyak ke YouTube. Nggak bisa, jadi akan dididik dengan katakanlah ke lembaga baru ini yang kami bentuk. Sehingga mereka bisa dikirimlah ke kami, titipkan cucunya ya. Dengan demikian mereka mengurangi ya memanfaatkan YouTube dan sebagainya, tapi ini mendalami dalam ajaran-ajaran agama dan termasuk juga bacaan Al-Qur'an. Ini juga sedang kami coba, ini diketuai kebetulan oleh Dr. Hasanah Gatam ya kan, sedang mencari dalam hal ini bentuknya dan kemudian nanti akan ada di Masjid Agung Sunda Kelapa. Itu beberapa hal yang pengembangan. Pokoknya nggak habis-habisnya Pak Kunto. Ada saja yang ingin kembangkan itu, monggo matur nuwun ya. Silakan. Ada lagi? Sudah? Pak Sianto, ini ada pertanyaan dari Profesor Syafsir Ahlus, beliau guru besar di ITS. Ya. Beliau menanyakan, alhamdulillah Masjid Sunda Kelapa sekarang dipimpin Pak Stianto yang sudah sangat menguasai ICT. Apakah Masjid Sunda Kelapa dapat menjadi motor pengembangan konsep pengajian hybrid, pembauran dan blended pencampuran? Iya. Terima kasih Prof. Jadi insya Allah memang tadi yang saya katakan masjid masa depan yang saya katakan itu adalah ke arah sana.
ya, apa yang dengan kayak kajian, ya kan, pengajian, ya kan, baca Al-Qur'an itu bisa dibimbing melalui IT ya. Tapi kami rintis nih Pak, hal yang baru ya, ini juga dibantu oleh Telkom saya minta itu ya, untuk mengembangkan itu. Nanti kalau modulnya sudah lengkap, itu akan kami share, ya kan, secara gratis kami kirimkan kepada masjid lain. Ini sesuatu hal yang kami inginkan. Jadi mohon dibantu ya Pak, kalau Bapak punya pendapat, ide dan sebagainya, Pak Hasanuddin bisa sharing WA saya ya dengan senang hati. Karena tidak mungkin lah kami sendiri sekarang ini kan. Di kami tuh kotak saran ada. Ada satu lah. Kalau Bapak dan Ibu ada saran, monggo Pak. Ada HP yang bisa dihubungi ya. Itu yaitu nanti di sekretariat itu 0851 ya kan. 55123456. Bisa diulang lagi Pak Stianto? 0851 55123456. Kalau saya di yang masjid itu 0851 5-nya 4 kali, 3-nya 4 kali. Gampang kan? 0851 5-nya 4 kali, 3-nya 4 kali. Udah gampang itu. Jadi masukkan monggo dengan senang hati, ini masjid kita bersama, ya kan? Hanya saya kebetulan yang jadi kuncennya saja. Setelah itu mungkin Bapak Ibu benci itu. Saya kira itu mungkin kalau nggak ada hal lain. Baik, baik Pak Stianto. Ya, saya mohon maaf ya, saya tutup dulu ya. Saya penutup ini, mohon maaf ada hal-hal yang kurang berkenan. Para senior, para sahabat, ya, para guru besar, ya, ini hanya sharing pengalaman. Monggo, jujur saja, di buku saya itu belum masuk. Nanti mungkin buku yang baru edisi berikutnya adalah ada bab tentang pengelolaan masjid. Itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Stianto. Sebelum kita mengakhiri acara ini, saya pengen mengundang Profesor Suharyadi. Beliau adalah Rektor Universitas Dian Nusantara. Sejak awal kita bersama-sama di dalam menjalankan ngaji bareng online ini. Kepada Prof. Suharyadi, kami persilakan, Prof. Baik. Terima kasih Pak Ustadz Hasanuddin. Siap, Prof. Pak Stianto, yang saya hormati beserta Bapak-Ibu sekalian yang masih bersama-sama kita, 420-an orang sama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya mendengarkan sharing pengalaman dari orang-orang yang punya pengalaman luar biasa seperti Pak Stianto ini sangat mengasihkan ya. Buku yang dikirim Pak Hasan aja, waduh, 561 halaman. Itu luar biasa. Jadi Pak Stianto bisa menulis seperti itu karena mempraktekkannya betul dalam kehidupan nyata sehari-hari ya. Sehingga kalau kita baca pasti Pak Hasan, kita mendapatkan banyak hikmah dan inspirasi dari buku tersebut ya. Apalagi menceritakan tentang pengelolaan Masjid Sunda Kelapa ya. Saya kira hampir semua jamaah yang ikut pengajian ngaji bareng online ini pasti pernah tidak Jumatan di sana atau mendengarkan berbagai kajian yang ada di Sunda Kelapa. Ada beberapa hari yang dicatat, apalagi kalau puasa itu penuh sekali itu mendengarkan kajian-kajian ya. Tadi disebutkan ada setiap Senin Kamis ada kajian khusus yang berkaitan dengan berbagai hal yang bersifat ilmiah. Memang terus-menerus saya kira Sunda Kelapa ini dipimpin oleh orang-orang hebat ya, sehingga terjadi pengembangan berbagai program yang sangat diperlukan oleh masyarakat banyak. Dan memang suasana lingkungannya juga mendukung ya. Itu di Sunda Kelapa ini kan pohonnya besar-besar, dingin, enak gitu ya. Parkirnya walaupun ada 2 tempat yang disampaikan, ada yang di luar, ada yang di dalam. Memang kadang-kadang orang memilih di luar karena supaya gampang keluar masuknya Pak Stianto. Kalau di dalam kadang masuk dan keluarnya antri dulu panjang ya. Di sepanjang yang di luar masih memungkinkan ya kita umumnya parkir di luar. Nah dulu sering Pak Stianto ya, saya pribadi dan teman-teman itu kalau subuh itu subuhan di sana sambil setelah itu mendengarkan kajian ya. Cuman sekarang karena Pak Hasan bersama-sama kita membuat ngaji bareng online ya nggak sempat lagi. Tapi subuh langsung
ini ya kajian di sini, dan pas libur Senin, Selasa, Kamis, Sabtu pun juga diisi dengan belajar ngaji lagi dan lain sebagainya. Tapi intinya bagaimana Pak Setianto yang memang backgroundnya Telkomsel ya, sehingga peranan IT segala macam terus dikembangkan di Masjid Sunda Kelapa, sampai ke pertanyaan tentang penggunaan metaverse itu segala macam digunakan atau tidak, dan jawabannya tentu sangat tepat sekali ya. Tetapi intinya begini, saya kira apa yang dilakukan oleh Masjid Sunda Kelapa ini bisa menjadi panutan ya bagi masjid-masjid yang lain. Walaupun sekarang masih merasa untuk menjadi panutan betul perlu pengembangan lebih lanjut ya, tetapi sekarang pun pengelolaannya itu seperti ceritakan yang sangat singkat ini pun sudah menggambarkan betapa Masjid Sunda Kelapa ini dikelola secara profesional ya, dan transparan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap Masjid Sunda Kelapa juga semakin hari semakin bertambah, apalagi setiap kajiannya pun diisi oleh orang-orang yang tokoh-tokoh yang hebat-hebat yang menguasai bidangnya, sehingga semua jamaah yang hadir juga memperoleh manfaat yang sangat bagus di mendengarkan tausiah-tausiah yang ada di sana ya. Jadi selamat Pak Setianto karena dipercaya sebagai ketua di sana. Dan saya kira yang satu hal yang tadi Pak Hasan juga singgung melalui beberapa pertanyaan tadi mengenai lembaga mu'alaf itu ya. Udah ribuan orang yang mu'alaf yang di sana. Ini juga satu mungkin di antara masjid-masjid yang lain paling besar kali Sunda Kelapa ya, yang mengislamkan orang-orang non-muslim ya. Dan keinginan untuk membuka lembaga mu'alaf tadi Pak Hasan ini banyak sekali Pak teman-temannya mu'alaf yang jadi tokoh-tokoh ya. Jadi sehingga nanti cara mencari mu'alaf yang akan dijadikan direktur dari lembaga mu'alaf ini mudah-mudahan segera bisa terrealisir. Sekali lagi atas apa yang Bapak sampaikan, kami semua saya kira merasa sangat memperoleh manfaat yang luar biasa. Dan ya insya Allah ke depan, khususnya kalau pagi tidak bisa ya nanti pas puasa sore-sore menjelang buka pertama bisa diatur di sana Pak Hasan kapan-kapan. Silakan Pak. Kali terima kasih Pak Setianto, sampai jumpa lagi kapan-kapan kita sowan ke sana Pak menghadap diskusi lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Syaradi atas sambutan dan pesan-pesannya. Semoga Allah berikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan dalam semua urusannya. Baiklah Bapak dan Ibu, kita sampai kepada penghujung acara kita pada hari ini. Dan saya ingat bahwa pada hari Jumat kemarin itu saya menjanjikan untuk Ananda tuh bagus untuk membacakan 1-2 ayat untuk kita pada pagi hari ini. Mohon kepada Ananda tuh bagus dapat meng-unmute-kan audionya dan membacakan ayat-ayat Al-Quran yang ingin dibacakan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dewi. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan Pak Ustadz Hasan, Prof. Suharyadi. Baiklah, tuh bagus, siap. Al-Baqarah, juz 2, Al-Baqarah ayat 183 ya. Alhamdulillah kita sekarang di bulan Rajab ya Pak Hasan. Ya. Lagi Syaban dan insya Allah semoga kita sampai ke Ramadan ya. Amin. Amin. A'udzubillah. Dinaikin sedikit ini biar kelihatan wajahnya full sedikit lagi. Ya, oke tuh bagus. Silakan tuh bagus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat.
فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فما تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتعملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Masya Allah, terima kasih, itu bagus atas pembacaan ayat suci Al-Quran dari surah Al-Baqarah pada pagi hari ini. Semoga Allah anugerahkan ganjaran berlipat ganda buat itu bagus, dan semoga terus semangat menjadi hafiz Al-Quran dan menjadi anak yang soleh, yang dicintai oleh ayah dan ibu, dan menjadi penyejuk pandang orang-orang berada seputar itu bagus. Nah, baiklah Pak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita sampai pada penghujung acara ini, dan kepada Pak Setianto, apabila ada kata penutup yang ingin disampaikan, kami persilakan. Ya. Terima kasih Pak Hasan. Bapak-bapak yang saya hormati, ini merupakan kehormatan sekali lagi untuk saya dan juga Masjid Sunda Kelapa ya, untuk menyampaikan beberapa mungkin rencana dan kekinian yang sedang dilakukan. Kami mohon masukan, saran, ini adalah masjid kita bersama dan kita kembangkan sehingga bisa mungkin menjadi ada keteladanan untuk masjid-masjid yang lainnya. Demikian, mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Setianto atas kehadirannya dan topik yang disampaikan pada hari ini, dan kami berharap bahwa ini baru kesempatan pertama Pak Setianto ya. Mohon nanti Pak Setianto mengatur waktu dikarenakan masih banyak angle yang perlu disampaikan untuk pencerahan dan pengayaan pengetahuan pengalaman juga bagi peserta NBO pada pagi hari ini. Terima kasih dan mohon maaf lahir batin apabila terdapat kekurangannya Pak Setianto ya. Insya Allah Allah jaga dan Allah berkahi silaturahim kita semuanya. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, kita akhiri pertemuan hari ini dengan sama-sama kita mengikuti dan mengaminkan doa yang dipimpin oleh Ustadz Muhammad Taslim. Kepada Ustadz Taslim kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la khala wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Terima kasih Pak Ustadz Hasanuddin, Prof. Suharyadi, dan Pak Setianto yang begitu, udah dilewatin semuanya kayaknya. Tinggal pengabdiannya di masjid ini lebih sempurna lagi. Ini bukan main ini. Perjalanan yang sangat sempurna sekali. Setelah karirnya yang terakhir di masjid. Waduh, subhanallah. Kembali lagi kita mohon kepada Allah, semoga kedepannya semuanya dimudahkan, dan terutama saat ini banyak saudara kita yang sakit, semoga diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi ketabahan dan kesabaran dan keikhlasan. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan hamidin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi kafil mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil karim 'azimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa ala ali wa sahbihi wa tabi'in bi ihsani ila yaumiddin. Amin. Ya Allah, ya Rabb kami, Engkaulah yang maha memberikan segalanya kepada kami, ya Allah. Engkau berikan kami sehat wal afiyah.
Ya Qawiyyu ya Matin, Engkau yang memberikan kekuatan, Amin. Engkau yang memberikan kehidupan, Engkaulah yang memberikan kekuatan dohir batin, Engkau berikan ketabahan. Apabila kami Engkau berikan sakit, itu hanya ujian untuk mendekatkan diri kami kepadamu ya Rabb. Agar kami selalu ingat kepadamu, la haula wala quwata illa billah. Hanya Engkau yang memberikan kekuatan. Ya Allah, bahwa semuanya inilah kodok kodarmu ya Allah. Ya Qadir, ya Muqtadir. Bahwa ketentuanmu tidak ada yang salah. Ma khalaqta hadza batila. Semuanya tidak ada yang sia-sia. Semuanya tidak ada manfaat dan hikmahnya di balik semua kejadian ini. Allahumma rabbin nas, adhibin ba'as, isfi anta syafi la shifa illa shifa'uka. Ya Allah, Engkau angkat penyakitnya saudara-saudara kami. Engkau ganti dengan sehat walafiat. Tidak ada yang mampu memberikan obat kecuali Engkau ya Allah yang memberikan obat dan menyembuhkan segala penyakit. Ya Allah ya Rabb kami, begitu pula ya Allah saudara-saudara kami yang sulit. Hanya Engkau yang mampu memberikan kemudahan-kemudahan dalam kehidupan dan langkah kami. Ya Hadi ya Rasyid, Engkau pula ya Allah yang mampu membimbing, menunjukkan jalan yang lurus, menuju jalan yang Engkau ridhoi, sebagaimana yang dilalui oleh para nabi dan rasul-Mu. Sebagai keteladanan kami ya Allah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ihdinas siratal mustaqim. Jadikan kami ya Allah hamba-hamba-Mu yang selalu taat, tunduk patuh hanya kepadamu dan Rasul-Mu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Jami, satukan hati kami penuh kasih sayang kepada sesama untuk amal ma'ruf nahi mungkar. Hanya Engkau ya Allah yang mampu menyatukan kami menjadi saudara yang setiap hari ngaji dan ngaji yang dibimbing oleh Bapak Hasanuddin Tahir. Setiap hari ya Allah, Engkau pertemukan kami dengan orang-orang yang sharing di beranda ini, orang-orang yang memberikan keteladanan sebagaimana untuk amal ma'ruf nahi mungkar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ustadz Hasan, Prof. Suharyadi, Pak Sarjana, itu bagus. Ya. Mohon maaf semua jamaah NBO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas doanya, semoga Allah mengijabahkan untuk kita semuanya. Dan sama-sama juga kita mendoakan Bapak Ibu, saya baru saja mendapat berita dari Ibu Erna Mohtar bahwa putri beliau bernama Ibu Ananda Febriana Ramadhani Mahyar telah terpapar COVID juga. Semoga Allah angkat sakinah dan Allah sembuhkan dan semoga segera dapat beraktivitas kembali. Nah baiklah Bapak dan Ibu, Pak Stianto, Prof. Suharyadi, serta Bapak Ibu semuanya, Tata Taslim, Manatu Bagus, terima kasih atas perhatian yang telah diberikan pada hari ini. Semoga apa yang kita laksanakan menjadi sesuatu yang dirahmati, diberkahi dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.